Ini berarti termasuk juga kalau misalnya tengah-tengah malam, lagi udah kerjaan udah beres nih, udah beres semua, udah mandi, udah segala macam, udah kayak saatnya tidur, tiba-tiba keluar ide teng gitu. Itu juga Sering banget, langsung buka notes aja, tapi dilanjutin besok. Jadi itu kayak semi detoxifying massage gitu. Itu juga lagi tren sih. Buat lagi bisa nggak? Itu masalahnya susah cari terapis yang mau handle cowok-cowok. Tetep ya, namanya juga entrepreneur melihat peluang langsung masuk. Buat lagi bisa nggak? Komponen yang banyak yang harus dijadikan satu. Oke, cukup. Can't Stop, ngobrol ringan, insight nendang. Utamanya di situ. Betul. Cari duit sih suka. Oh, udah mulai. Wah, tidak apa-apa. Biar lewat nggak apa-apa. Halo, penonton. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol di acara perdana. Jadi mohon maaf kalau saya masih bawa ini ya, karena acara perdana udah ngapal. Selamat datang di Genji Talk, ngobrol ringan, insight nendang. Wih, barengan sama saya Mo. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang udah jelas sih kalau kita lihat dari bisnisnya ini sih ciwi-ciwi akan pada demen sih. Tapi nggak cuma itu juga, kita akan ngobrolin tentang how the way dia bisa dapat sampai peak ini tuh kayak gimana gitu. So please welcome to the show. Kita punya ada Selda Santoso, owner dari Daisin Cora dan juga Klub Gia. Ini welcome to the show. Oke, pertanyaan pertama sebenarnya aku pengen nanyain soal ini nih. How's life? Juggling di tengah sesuatu hal yang disuka dan uncertainty. Oh, how's life? Life is good. Jadi aku udah bisa reach to this position tuh sebenarnya udah sangat bersyukur banget. Tapi for juggling into life, dibilang susah ya susah, tapi itu something that I really enjoy karena dasarnya memang suka kerja, and I like keeping myself busy, so I've been enjoying life. Kalau ditanya nih untuk mendescribe satu kata, Selda apa tuh? Sekarang dong, satu kata. Apakah workaholic? Apakah sebenarnya clingy? What do you say? Kalau workaholic ya bisa dibilang ya suka cari opportunity lah gitu. Opportunity. Gini, aku tuh percaya bahwa setiap orang tuh ya itu datang nggak mak bedundu kalau kata orang Jawa, tiba-tiba tuh udah langsung ketemu sama itu gitu. I'm curious how you grew up with your background, your parents, your environment, everything about it. Tell me. Oke, jadi dulu aku sebenarnya we grew up in a family yang dimana semuanya itu kerja. Even yang cewek-cewek pun tuh juga kerja, semuanya tuh kerja, so everyone is busy. So aku sebenarnya kebiasa untuk melihat environment where everyone is busy, everyone do their own thing, everyone goes out of the house. Jadi aku merasa kalau di rumah tuh malah nggak produktif, terus malah jadi malu sendiri. Sama lagi. Malah jadi malu sendiri. Jadi kayak the working environment di keluarga itu udah cukup kental banget ya kalau bisa dibilang. Jadi kayak that's how I grew up. Aku juga ngelihat my mom, dia juga kerja. Jadi kayak she's my role model tuh. Jadi di sana aku juga ngelihat oh ya perempuan tuh juga perlu kerja loh. Kayak we can, kalau kita bisa add value, why not gitu. Tapi pertama kali bersentuhan dengan mindset itu siapa yang mengenalkan? Orang tua langsung. Kadang-kadang kan gini ya, permasalahan di by the way kamu kelahiran tahun berapa? 2000. Wow. 2000 guys, udah punya bisnis guys, ngeri tepuk tangan dulu dong. Ini kan banyak yang nonton nih. Yang injek ke situ siapa? Karena I mean pasti kan ada yang memperkenalkan. Apakah orang tua memang dari awal mengarahkan atau gimana? Awalnya my parents itu pasti banget karena mereka juga kerja. Aku juga melihat kayak monkey see monkey do ya. Jadi aku ngelihat my parents kayak gitu, pasti aku juga mau nggak mau juga ke influence with the working environment. Tapi juga nggak bisa dipungkirin kalau my friends tuh cewek-cewek tuh lumayan yang tipe ambitious juga. Dan aku juga orangnya very ambitious. Jadi aku kalau ngelihat orang achieve something tuh aku juga pasti mau gitu. Jadi aku lumayan kebantu dengan environment yang kerja gitu loh. Irinya dari situ ya, justru ngelihat teman-teman dan segala macam. Ngelihat womenpreneur zaman sekarang tuh hebat-hebat banget, and I see they can add so much value to the business world. Dan aku ngerasa oh iya, why not, and I can do that too. Karena pun kalau aku pernah baca di, aku lupa literasi apa, tapi bahwa sebenarnya dari dulu tuh
manusia itu diciptakan equal dan perempuan juga punya opportunity yang sama. Cuman karena perkembangan satu dan lain hal, terus akhirnya jadi berubah gitu kan. Tapi yang menarik, yang pengen aku tanyain adalah karena ini sebuah bisnis ya, we're talking about your business gitu. You got 2 of them. Dan tadi dirimu sempat mention ke role model. Who's your role model, womanpreneur? Obviously pasti my mom karena I grew up with her and I see how she works and I see what she achieved. Jadi itu udah ada bukti nyata yang aku nggak perlu cari-cari role model di YouTube lagi atau cari entrepreneur di elsewhere. Aku udah ngeliat bukti nyata how she works and it's real gitu loh. Did your parents as an entrepreneurial? Yeah, my parents both entrepreneur, kayak working both on a different field. Tapi none of them kerja di bidang beauty or fashion. Jadi in the family yang kerja di bidang beauty and fashion pertama baru aku. How rough it was? Honestly kalau dari parents personally mereka support banget karena mereka tahu passionku. Dari awal aku memang udah ada mengarah ke sana dari kecil sebenarnya. Jadi daripada aku dipaksa doing something that I don't like atau meneruskan family business yang aku balik lagi value yang aku ngerasa it's the business itself tuh udah running. Kalau aku masuk ke sana lagi, aku ngerasa I cannot add any more value yang besar lagi karena udah terlalu banyak orang involved di sana, bisnisnya juga udah matang. Jadi ngapain aku di sana cuman sebagai orang yang ya udah she's just there, anaknya bos. Jadi kayak I wanna build something on my own and mau gali my own potential. Yes, and make your own legacy ya. Karena gini, saya punya beberapa teman juga, aku punya beberapa teman yang anaknya pengusaha gitu. Dan beda, treatmentnya pasti beda sama teman-teman yang misalnya orang tuanya kaya tapi bukan dari pengusaha backgroundnya. Kayak yang dari pengusaha tuh pasti backgroundnya tuh bener-bener tough, bener-bener keras, tapi tuh diarahin gitu. Did you see that as a privilege di posisi sekarang? Yes, obviously. Kalau bukan karena I was raised that way yang memang mau nggak mau dipaksa harus, kayaknya aku nggak bakal bisa berani even to start gitu loh. Pelajaran apa yang paling diinget nih kalau ditanya pop up langsung in your head, something yang benar-benar membekas tentang pelajaran yang udah pernah dikasih sama orang tua? Karena gini ya, kalau kita bicara soal privilege, privilege tuh sekarang banyak banget disalahartikan sama orang-orang. A lot of the people say that privilege is just about the money, but I don't think it's just about the money. The opportunity, the families, terus the freedom maybe yang dikasih segala macam. What is it? Sebenarnya kalau privilege yang aku kerasa banget from my family and what they embody in me and my family itu the trust ya. Jadi mereka tuh bener-bener kayak okay, you wanna do this business, I trust you, it's yours. Aku nggak bakal ikut-ikut atau kayak interfere in the business gitu. Jadi aku benar-benar bisa grow and menggali my full potential there without my parents being kayak interfering in the business. So I really appreciate the trust. Damn, that's right. Ngomongin soal trust itu adalah sesuatu yang paling susah. Apalagi di our country apa Asia gitu, parents tuh susah banget ngelepas anaknya. Bener lagi. Susah banget ngelepas anaknya. Pasti dikontrol lah gitu. Kita tuh punya budaya di Southeast Asia ya terutama ya, itu kayak ya nggak boleh ngelawan gitu. Padahal sebenarnya bukan ngelawan. Kayak kita tuh punya sesuatu yang pengen disuarakan aja sebenarnya gitu loh. Dan dengan perkembangan zaman dan segala macam, terus akhirnya kita berusaha untuk ngomong, tapi itu kayak dianggapnya pembangkangan gitu, padahal it's not. Definitely it's not gitu ya. Okay, now we talking about the opportunity. You mentioning about opportunity itu banyak banget dari tadi, ngomongin keyword opportunity. Memulai sesuatu bisnis yang bisa dibilang banyak sekarang udah. A lot of women bikin bisnis tentang butik lah, eyelash lah, fashion, whatsoever gitu. Tapi apa yang dirimu lihat peluangnya dari field ini gitu? Justru dari aku ngelihat ini ada marketnya, ada demandnya, berarti kan banyak orang yang mau. Nah di situ aku baru berani terjun in this whole industry. Dan sebenarnya aku kerja bukan cuman karena mau coba-coba, tapi aku kerja based on what I like and what I'm passionate about. Jadi kalau dari awal aku memang nggak passionate in beauty atau fashion, I wouldn't even try. But I know if I'm very passionate in this field, makanya aku berani coba and deliver what I believe and what I can deliver a new fresh service in the market gitu loh. Yang dulu di Semarang ini yang belum ada apa sih? What do they need? Jadi di situ aku fill in the gaps in between. Gitu. Oke. Gimana cara kamu menemukan
perbedaan. Karena kalau kita ngomongin soal bisnis again and again ya, entrepreneurial itu sangat kuat sekali dengan unsur being different and see the opportunity in the other way gitu. Sesuatu yang nggak dilihat orang. What do you see? Jadi aku cerita sedikit mengenai Quora ya, for example. Jadi Quora ini sebenarnya grew up from a lifestyle yang sebenarnya Quora is a partner, so I have a partner in Quora ya. Jadi kita Quora itu berdua. Jadi Quora itu we grew up in a lifestyle yang dimana aku sama my partner tuh eranya waktu itu zaman-zaman awal banyak teman yang mulai nikah, mulai pergi ke kondangan ini itu, ya kan? Itu paling males tuh. Nih yang cewek-cewek kalau ditanya nikah sebel nggak? Sebel. Kenapa sebel? Terlalu buru-buru ya? Betul. Nah, apalagi kalau pergi ke wedding gitu, pasti the pressure of buying a new clothes, itu tuh buat cewek-cewek tuh pasti bisa banget relate. Bukan yang nikah juga bukan kita, yang punya acara bukan kita, tapi kita yang suka ribet sendiri cari baju. Ya kan? Betul. Nah, di situ aku melihat ya yang di experience sama teman-temanku di sekitar tuh juga kayak gitu. Jadi kayak ribet-ribet cari baju, mikirin cost baju yang sekarang juga nggak murah kan. Nah di situ kita melihat opportunity-nya. Oke, kita bikin dress rental aja. Why not? Kita mulai dari lifestyle that influence us and membukakan mata kita untuk this demand in the market gitu loh. Awalnya sih dari situ. Terus kalau melihat perkembangannya sekarang, how did you see your future di bisnis ini? How do I see my future? Karena aku merasa acara itu bakal keep on going on ya. Yang namanya acara tuh hopefully nggak bakal ada matinya. And people are always gonna go out, they're always gonna wear new clothes. And how am I gonna sustain in this business? Itu gimana caranya aku bisa mengkurasi piecesnya ini tuh sesuai dengan trends dan melihat tren yang ada dengan sentuhan personalnya dari kita. Jadi kita nggak bisa semata-mata cuman ngikutin tren. Kalau kita ngikutin tren ya we're just another business. Tapi kalau kita ikutin tren, tapi kita juga ada sentuhan personal dari ownernya, where we really curate the pieces. Nah itu aku merasa kita bisa sustain di situ karena people trust us. Wow, itu sesuatu yang gini. Kebanyakan orang mungkin ketika memulai bisnis tuh yang dipikirin adalah pertama penjualan langsung, gitu kan. Tapi padahal sebenarnya konsep ini tuh mainan konstelasi yang cukup precious gitu ya. Oke. Dari awal akhirnya memulai bisnis, terus akhirnya punya yang kedua, bisnis kedua adalah Klub Gia. Klub Gia. Tell us about that. Awalnya kan kita dari Quora dulu, tapi back in the day, waktu dulu aku kuliah, sebenarnya aku juga suka masangin eyelash extensions. Waktu dulu kuliah cari uang tambah-tambahnya itu eyelash extensions. Aku pasangin eyelash extensions di apartemen. Nah di situ aku ngerasa this is fun, dan demand-nya ada, dan not gonna lie, uangnya juga ada, ya kan? Pasti mau kerja, semua orang mau cari uang kan. Cuan. Kita cari itu. Nah di situ dan aku melihat opportunity sekarang coba dilihat cewek-cewek pasti either mereka do nail, eyebrow, atau kayak eyelash itu udah kayak apa ya, beauty itu udah jadi kebutuhan ya, bukan cuman lifestyle tapi udah kayak people need it gitu loh. Maka dari itu aku berani untuk buka my second business yaitu Gia. Nah Gia ini kita ada brow, eyelash, nail services, intinya cewek-cewek lah biar cantik-cantik gitu. Kayak ada body care juga kan kalau nggak salah? Ya lately kita barusan ada body care yang lagi trend namanya lymphatic drainage massage. Jadi itu kayak semi detoxifying massage gitu. Itu juga lagi tren sih. Buat lagi bisa nggak? Itu masalahnya susah cari terapis yang mau handle cowok-cowok. Tetep ya. Namanya juga entrepreneur melihat peluang langsung masuk. Buat lagi bisa nggak? Gitu. Oke, kita break dulu di segmen 1. Abis ini kita akan balik lagi. Kita akan ngobrol lebih seru lagi nih. Jadi kalau kita dari tadi ngomongin soal mindset, kira-kira di segmen 2 kita ngomongin apa? Stay tune aja. Oke, kita balik lagi di segmen 2. Kali ini kita akan ngobrolin soal lebih deep lagi. Kalau tadi kan kita ngomongin soal perjalanannya Shelda kayak gimana gitu kan. Dan kita masih di Gen Z Talk juga. Tadi punya 2 bisnis yang sekarang sudah mulai berkembang dan segala macam. Tapi
misunderstanding dari banyak orang adalah ketika ngomong bisnis tuh hanya berpikir tentang konsep tanpa memikirkan sales. Dan buat aku sales itu adalah ya paling utama. Iya gak sih? Kalau kita percuma punya konsep bagus tapi secara bisnis salesnya gak nyentuh juga, betul, buat apa? Kita ujungnya cari cuan, betul ya? Kayak gitu. Oke, the first thing that I want to ask to you di segmen 2 adalah how the way you ibaratnya ya memformulakan itu di awal-awal di bisnis itu. For me and for us, my partner itu bisnis tuh sebenarnya berkesinambungan ya. Jadi it's not only about sales, not only about marketing, not only about service, not only about finance, tapi ini semuanya nih harus kuat dan kita harus tahu our weakness and our strength. Nah, di situ kita bisa belajar from our weakness and improve our weakness and menonjolkan our strength. And in the case of Cora, aku lebih in charge of marketing karena aku merasa aku lebih capable in the marketing field. While my partner lebih in charge in the financing karena she's more strong in the financing part. Jadi aku merasa kalau bisnis itu sebuah komponen yang banyak yang harus dijadikan satu. Jadi kita nggak bisa milih kayak kita cuman harus mikirin service, harus mikirin marketing, harus mikirin finance. Tapi bisnis is about everything, semuanya itu juga harus diurusin. Bener gitu lagi. loh. Bener lagi. Karena aku pernah baca satu literasi juga sih. Jadi bisnis itu bukan cuma sekedar jualan, tapi ada 3 pilar sebenarnya yang segitiga apa gitu aku lupa. Ada 3 pilar. Satu segi kreativitasnya, segi manajerialnya, sama segi bisnisnya. Dan itu tuh selalu tarik-tarikan katanya. Did you feel the same way? Yes, karena kadang susah ya jujur. Kalau misalnya aku harus mikirin kayak the finance part, the creative part, and then the management part. Not gonna lie, it's very tough. Tapi if you do what you love, itu tuh semua bisa langsung terpancarkan dan otak tuh rasanya bisa bekerja sendiri untuk melakukan hal-hal ini. Kayak misalnya managing part tuh yang susah dari SDM. Wah, susah bener tuh nyari SDM tuh. Itu susah banget, SDM part tuh susah. Kalau creative part itu lebih susah on how are we gonna stand out in the business market, apalagi beauty and fashion itu kan udah banyak banget. Betul. Nah, one of the toughest challenge is how can we stand out in the middle of this big giants. Apalagi kan Gia and Cora we started from a smaller city di Semarang, yang dimana di Jakarta pun juga yang di business and beauty industry juga udah banyak, udah gede-gede dan udah cukup kuat-kuat. Nah, di situ it's quite a challenge. Tadi waktu pada saat kita lagi break tuh ngomongin soal, kalau urusan marketing tuh sangat strict gitu. Berarti bener-bener menganalisa dong? Maksudnya kayak analisa STP dilakuin, 8P juga dilakuin, whatsoever? We analyze, kita tuh kalau marketing kita mau authentic. So kita lebih deliver, biar kita ada kayak connection with our customer, jadi mau lebih ada engagement gitu. Instead of us doing more theoretical in looking at the statics, kita ngelihat what our customer like. Jadi customer kalau di Cora tuh sukanya storytelling, mereka tuh suka cerita-cerita based on our personal experience. Kalau misalnya aku cerita mengenai how we get here, terus kita juga cerita mengenai my personal experience mengenai baju-baju tertentu, how I source them, gimana aku beli baju-baju ini. Kayak misalnya kita mau launching per bulan tuh pasti ada 1 kali launch new drop baju. Itu udah pasti. Nah, itu aku pasti kadang suka ceritain ini belinya tuh gimana. Terus kayak mereka suka ngelihat the experience gitu. Karena orang-orang cewek-cewek kayaknya lebih manusia visual ya. Daripada kayak mereka cuman melulu jualan-jualan, kita juga slip into our daily activities. Jadi mereka bisa lebih engage sama kita and we feel like there we can connect with our customer. Poin yang menarik. Aku sebenarnya pengen ngebawa obrolan ini tuh lebih ke arah gini. Aku pernah beberapa kali ngobrol sama orang yang punya bisnis dan identik banget. Bisnisnya tuh kuat banget sama personality-nya gitu. Jawabannya tuh selalu gini. Ada yang bilang bahwa sebenarnya nggak peduli market. Aku seperti ini, aku ngeluarin barang seperti ini, biar market yang judgement. Kalau menurut kamu teori itu gimana? Kalau itu menurutku harus balance ya. Karena kita nggak mungkin kayak idealis dengan what we believe. Karena in the end of the day kita jual tuh ke market, bukan jual ke dirinya sendiri, ke dirinya kita sendiri. So we have to know what our market wants and what they need. Nah, tapi di sisi itu kita juga harus put in our personal taste. Kalau kita nggak put in our personal taste, ya we're just gonna be like another business yang ya jualan-jualan aja, kita nggak bakal punya ciri khas sendiri. Jadi harus a dynamics in between
between what the customer want and what we believe tuh harus align. Gimana caranya dirimu mencari titik tengah? Karena itu susah betul. tuh. I know, it's really tough, really itu tough. Susah banget. Sampai sekarang pun kita juga agak mencari formula gimana sih kita nggak terlalu idealis, kita and at the same time kita juga harus ngikutin market. And not gonna like, kita both business owners ini kita punya keidealisannya sendiri yang kadang kita juga nggak ngerti kenapa kok market mau kayak gini, sedangkan kita nggak mau nge-launch barang seperti ini. Nah makanya di situ kita ketemu di tengah. Oke, kita cari sekiranya barang yang market suka, tapi juga bisa merepresentasikan Quora misalnya. Kita nggak mungkin sell something yang cuman nurutin market aja. Tapi kita juga nggak believe in the product karena I believe we have to sell something that we believe into, gitu. Karena dirimu mention soal kata-kata idealis, I believe everybody itu setiap orang tuh punya versi masing-masing mengenai idealisme. Kalau menurut kamu idealisme itu apa? Nah, kalau for me kayak being idealist in a business tuh ada bagusnya dan nggak ada bagusnya. Bagusnya kita bisa our brand image tuh bisa strong, tapi sometimes being too idealist in a business itu bisa membuat kita kayak nggak mau mengerti orang lain gitu loh. Bener. Iya kan? Bener. Because I do believe idealis itu adalah sebenarnya nilai ideal yang ada dalam diri kita gitu. Kadang-kadang tuh disalahartikan, ya nggak tahu, mungkin buat yang setuju ya setuju aja, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Idealisme tuh buat aku tuh adalah sesuatu hal yang nilai ideal yang buat menurut kita gitu, bukan sesuatu yang diartikan kayak ya mau yang ngelakuin ini aja, nggak mau yang lain gitu. Justru idealisme tuh sesuatu hal yang bisa sangat adaptable gitu loh menurut gue. Iya, ya harus adapt sih with the market. Ya. Oke. Ngomongin soal adaptasi dengan perkembangan sosial media, AI dan segala macam dengan dua bisnis yang berbeda, how do you formulate marketing strategy? Okay. With the evolution of technology, honestly, sebagai entrepreneur kerja to different business, itu membantu banget in terms of yang pertama tuh communication ya. It makes everything so simple karena everyone is just one chat away. Kayak our supplier is just one chat away, all of my workers are just one chat away, sama kayak mau reach out ke customer itu hanya chat aja, it's so easy. And in terms of marketing, it's very low cost, ya, tapi otaknya yang harus dipakai. It's very low cost, it's very simple, tapi that's where our brain really have to work. Percuma kalau misalnya ada this whole technology yang udah canggih-canggih, tapi kita juga nggak bisa cara pakainya, and kita nggak bisa make use out of it. Nah di situ kita make a marketing plan every month yang sebenarnya 60% of the time kita nggak ngikutin marketing plan yang kita udah buat di awal bulan, karena kita berjalan sesuai demand minggu itu aja gimana and what we feel like doing. Jadi in the end of the day marketing plan itu hanya untuk formalitas aja. Yang penting di bagian goal plan tuh udah ada nih, kita mau ngapain nih gitu. Tapi kayak what we post and our marketing, day to day marketing itu based on sehari-hari kita gimana aja gitu. Okay, I wanna put this conversations into the platform ya. Kita ngomongin soal platform sekarang. Sekarang ada Instagram Reels, TikTok, YouTube Short, terus belum lagi ada Twitter dan whatsoever itu. Gimana dirimu melihat itu peluang-peluangnya, mana yang paling efektif, mana yang sebenarnya lebih oke atau dihindari, gimana? Oke. For both Gia and Quora, kita pakai platform itu Instagram dan TikTok. Nah, dan dua platform ini kita tuh utilize it differently. Kalau misalnya for Instagram, kita lebih ke sales. Kita nampilin yang cantik-cantik, yang estetik, yang bagus-bagus, where kita bisa nge-guide sales tuh dari Instagram. Kalau mostly dari TikTok, kita lebih kayak storytelling, kita lebih kayak ke backgroundnya Quora tuh kayak gimana. Terus kita post video yang lucu-lucu buat engagement. Same sama Gia juga seperti itu sih. Kalau untuk yang kita sales driven, kita lebih ke Instagram. Yang lebih sales and aesthetics, kita through Instagram. Kalau for engagement and guiding new potential customers, kita through TikTok. Sampai bikin live gitu juga nggak di TikTok? For now belum sih, tapi maybe we can put that in mind. Oke. Kenapa belum? Apakah memang resourcesnya belum ada, atau memang sebenarnya did you see that it's not really effective sebenarnya gitu? Atau seperti apa? Karena gini, sorry, aku potong lagi, aku tambahin. Karena sejauh yang aku tadi riset, you grab the A and B market, right? Dan that's difficult market, I think. Betul.
Oke, untuk live sendiri, it's good. I'm not saying kalau live tuh nggak efektif and it's not good, but it's not for us. Nah, I like your style. It's not for us. Jadi kita ngerasa kalau misalnya kita live juga kayaknya our audience sih bukan tipe yang seperti itu. Jadi we use a different marketing strategy where yang storytelling itu, we post reels, kita suka posting di TikTok juga, tapi not through live. Oke. We're gonna talk about the struggle moment. Dari tadi kita kan ngomongin soal mindset, ngomongin soal ini strategi bisnis seperti ini gitu. Tapi ya aku percaya adalah seorang entrepreneur itu punya mentality, it's not just about an iron, but more kayak baja gitu aja gitu. What's your moment struggle? The hardest part of your life? Ibarat kata ya, kita bangun pagi aja udah ada aja. Jadi sebenarnya kalau the hardest moment, it's where as an entrepreneur obviously itu where my customer sih. Jadi aku sendiri awalnya kan ini first business yang baru-baru banget nih. Jadi awalnya aku nggak pernah yang sampai kerja sampai punya bisnis kayak gini. Jadi it's quite hard where dapat komplain dari customer itu ternyata semenyakitkan itu. Bener nih, kayak nyesek banget gitu ya. Sakit banget sampai gitu. ke bawah tidur ya? Wah banget, sampai gak bisa tidur, yang rasanya nangis, itu sudah sering banget. Jadi mungkin yang awal-awalnya susah itu untuk mendengar omongan pedas-pedas dari orang ini tuh loh. Kalau yang masalah kerjaan sih masih bisa di-handle ya kayaknya. Tapi kalau mengenai perasaan tuh kok agak susah. Ya. Mungkin apalagi cewek juga ya. Jadi kayak lumayan baper sih awal-awal. Tapi kalau sekarang don't worry, udah enggak. Udah bisa separate lah ya. Udah bisa kayak oke. Kalau misalnya ada feedback yang cukup keras dari customer, kita justru that's where kita bisa improve. Gini, dapat kritikan pedes ataupun masukan yang ya misal kayak rating dan segala macam, komentar segala macam, terus akhirnya misalnya ngejatuhin mental kita dan segala macam, apa sih yang bikin kamu punya driven untuk terus di sini gitu? Cause I have to finish what I start. Damn. Yeah. Damn straight, right man. Yeah. Kan harus kayak udah mulai something, udah terlanjur nyemplung, might as well we finish it gitu. Jadi jangan sampai kita udah terlanjur nyemplung and we just run away from it. Gitu. Finish what you started ya. You gotta finish what you start. Wow, itu adalah sesuatu yang masih banyak orang tidak menerapkan itu. Iya betul. Ya nggak sih? Kayak banyak orang yang ya udah mulai aja satu biasanya ikut-ikutan, terus habis itu ketika udah mulai bisnis ketemu sesuatu yang bikin jadi masalah, terus akhirnya kayak besok bisnis apa ya, ini kayaknya nggak works deh segala macam. Tapi along the way perjalanan kamu mulai bisnis dengan sesuatu hal yang kamu suka, pernah ketemu bosan nggak? Rasa bosan? Honestly kalau bosan sih enggak. Cuman ada kayak lumayan titik jenuh yang habis ini mau tambahin service apa lagi sih, habis ini mau ngapain sih. Tapi untuk bosan sama the business itself sih enggak, tapi lebih kayak pingin ada gebrakan-gebrakan baru aja. Dan sometimes not gonna lie, as an entrepreneur kita stuck ya, aduh mau ngapain lagi, ini udah itu, what to do, kayak gitu sih yang lumayan stuck there. How do you deal with that? Maksudnya gini, di saat stuck, terus di saat kita ngerasa kayak berat banget nih, kayaknya nggak berkembang atau mungkin ada masalah yang gede, gimana caranya kamu dealing dengan itu? Apakah kamu punya rutinitas misalnya olahraga untuk membuang energi-energi negatif segala macam gitu? I believe in myself and I believe in my team, so I really like talking to them. Jadi my therapist, my admin itu we share on sehari-hari itu kita sharing customer ini suka apa sih, mereka tuh cari apa. Jadi my part of refreshment is just talking to my workers. Ini juga nih kita mau bahas sesuatu yang nggak banyak orang tahu dari sisi lain entrepreneur, adalah overthinking. Itu bukan cuma dialami sama orang-orang biasa. Entrepreneur lebih gila lagi kalau overthinking. Cerita deh soal hal-hal yang harus dealing dengan overthinking itu gimana? Nah, sebenarnya kalau misalnya as a woman entrepreneur, hal yang sering kali terjadi tapi nggak terlihat itu sebenarnya dealing with ourselves, with our own mind, overthinking, what if I'm judged? What if this doesn't go well? And what if besok kayak gini? What if besok kayak gitu? Dan caranya gimana you deal with it? Ya, kayak mau nggak mau ya harus dijalanin. Kalau misalnya nggak dijalanin ya you can never deal with it and you can never get over it. Just go with the flow and trust the process. Iya sih, kayak Palmer itu pernah bilang gini, when you gonna face the devil, how do you gonna stop it? Just stop and turn around.
face them. Iya. Udah gitu mau dong. Gimana lagi, kita juga mau go back, ya udah telat, ya ada malu juga, udah kepalang basah di tengah-tengah, ya udah just face it. If you have a bad days today, it's not gonna be bad days every day. Kayak good days are gonna come tomorrow. So ya udah. Wah, seru banget nih ngobrolnya nih. Jalanin aja. Ini berarti termasuk juga kalau misalnya tengah-tengah malam, lagi udah kerjaan udah beres nih, udah beres semua, udah mandi, udah segala macam, udah kayak saatnya tidur, tiba-tiba keluar ide teng gitu. Itu juga sering banget, langsung buka notes aja, tapi dilanjutin besok. Dirimu bisa ngepisahin itu? Bisa sih. Bisa ya? Iya. Wow. Mostly bisa. Tapi kadang kalau misalnya lagi di rumah, terus kadang ngerenungin apa, oh iya ya, ini kan bisa kayak dilakuin ini. I just open my notes, terus aku catetin aja, tapi I will still get back to it tomorrow. Soal tadi what if yang ada di kepala, when you talk to yourself gitu. Dirimu bisa nyetop gitu? Bisa nyetop posisi di mana kita lagi ngobrol sama diri sendiri, terus kayak udah lanjut besok ya gitu? Awalnya nggak bisa sih, terus kalau misalnya aku nggak stop, lama-lama pikiran positif ini lama-lama bisa jadi pikiran negatif loh. Iya sih. Jadi kayak mau nggak mau, I just stop there. Did you do sport? Yeah, I love doing sports now. Soalnya aku dulu I'm not a sports person, tapi aku sekarang merasa kayak manfaat sports tuh lumayan ya. Terus lumayan stress relief, I get to hang out with my friends, jadi lumayan seru. Karena pada saat itu aku pernah nonton sebuah podcastnya Chris Williamson sama Piers Morgan. Waktu itu mereka berdebat ngomongin soal lebih penting mana nih, mental dulu atau kesehatan fisik. Sebelum aku ngasih lebih jauh, kalau menurut kamu lebih penting mana? Kesehatan fisik atau kesehatan mental dulu? Pasti mental. Kok mental oke, fisik pasti oke. Kalau jawabannya Chris Williamson pada saat itu sama Piers Morgan, dia lebih pilih untuk kesehatan fisik dulu. Karena kalau katanya ini kesehatan fisik itu tuh akan menunjang ke banyak hal, tiba-tiba pikiran kita jadi lebih clean aja segala macam gitu. Tapi by the way, the point is sejauh ini ketika saya ngobrol sama orang-orang high performer person ya. When we talk about high performer person, they're doing sport, they read book, they always have a hard conversation, and never stop working. Dirimu kayak gitu juga? I do sports. I don't really read books. Soalnya I'm a visual person, so I like talking to people instead of reading books. Jadi I love two-way conversation instead of me reading into something. Jadi I love feedback. Jadi kayak gini nih ngobrol nih aku suka karena I feel like I get new insights and bisa ada two-way conversation tuh rasanya lebih enak daripada aku harus ngeliat into something yang aku nggak bisa ngobrol sama buku itu. What if I disagree with the book? Jadi aku nggak bisa ada argument with the book gitu loh. Jadi I like to have conversation aja. Conversation, sesuatu hal yang seru sih conversation tuh karena kita jadi punya apa ya, sisi mirroring ya sih, dari sudut pandang orang gitu. Oh ya, ini kayak I have something someone similar yang aku bisa relate, so I don't feel like I'm alone. Cause sometimes I feel like kenapa ya hidup kok kayak gini banget, emang semuanya juga kayak gini. Tapi when I talk to someone there, I feel like oh ya, aku tuh bersyukur loh, cause there are so many people yang experience the same thing or even worse. Ya, gitu. Bener lagi. Oke, kita cukup untuk di segmen kedua. Abis ini kita akan lanjut ke segmen ketiga. Ini kalau nggak salah sih segmen ketiga, belum yang kita ketawa-tawa. Tapi nanti ada segmen kita ketawa-tawa. Jadi stay tune aja di sini di Gen Z Talk. Aku dulu tuh sangat malu, tapi semuanya berubah gara-gara kalau aku lebih percaya nurture daripada nature. Karena aku ngerasa bahwa dulu tuh aku nggak pernah punya kapabilitas untuk ngomongin depan umum, bahkan tremor segala macam gitu. Long the way awalnya gara-gara masuk radio, itu pun diajak temen. Jadi temanku tuh yang punya ambisi buat jadi penyiar radio. Terus karena ini sohib deket banget gitu, terus dia bilang, "Boy, ikutan yuk," gitu. Ya wes sih, ayo gitu. Kok ya berani orang udah malu mau nekat masuk radio juga. Cuman gara-gara dihasut sama temen, terus ya udah masuk kecemplung lama-kelamaan, terus kayak sudah mulai ternyata ya. Oke, siap. Kita balik lagi bareng sama Zelda di sini di Gen Z Talk. Kita ngomongin soal bukan cuman laku tapi ngasih dampak.
I believe sesuatu bisnis yang punya soul, aku bilangnya punya soul, pasti ada sesuatu yang disuarakan. Di bisnismu ada nggak yang disuarakan? For empowerment ya. Yes. For empowerment itself, kita kalau di dress rental, kita mau semaksimal mungkin gimana cewek-cewek ini tuh bisa empowered by wearing our pieces. Nah, karena baju-baju kita juga kurasi, jadi we want women itu untuk feel empowered, to feel pretty, to feel confident in our clothes gitu. That's our goal sih sebenarnya. Oke, tapi in your personal way, ada nggak sih suara-suara yang pengen disampaikan lebih ke bahwa perempuan tuh, karena kan you're woman trainer, right? Kayak bahwa ada sesuatu kayak yang disisipkan kayak ya perempuan tuh punya kesempatan yang sama, opportunity yang sama. Gitu. Just don't be afraid to start, because even big business started small. Jadi harus punya mindset yang you just have to start and you see where life will take you. I feel like kalau kita juga percaya in what we do, the life will also be nice to us, and the world will kayak apa ya? Kalau kita percaya dengan apa yang kita lakuin, orang-orang ini tuh juga pasti akan balik percaya sama kita gitu. So just don't be afraid to start. I want to bring this conversation to manifesting. Did you believe in manifesting? Yes, a lot. Honestly, not gonna lie, I've dreamed of today since I was in high school. Jadi I know for sure on what am I gonna do. Kayak Gia ini sebenarnya itu sesuatu yang aku udah pikirkan, yang aku udah manifest, and I believe in it since I was 17. Jadi you are what you think and you are what you manifest. Jadi ya udah, kalau misalnya we have something positive, diimanin terus, lama-lama aku percaya itu pasti bisa terjadi. Itu ada di buku yang pernah aku baca, judulnya Conversation with God. Jadi sebenarnya ketika Tuhan tuh ngasih kita visual, itu sebenarnya adalah bentuk masa depan kita untuk ya udah dikasih tahu masa depan kita. Either you wanna start from it or you just waste it gitu. Kayak Gia ini aku udah punya pikiran untuk Gia ini in my mind since I was 17. Jadi bahkan aku sebelum kuliah pun I had this in my mind. Oke. Tapi first business tuh yang Cora ya? Cora started first, tapi sebelum Cora sebenarnya Gia udah lumayan di plan sih. Cuman waktu itu lumayan susah untuk cari tempatnya, terus lagi nyari-nyari on where to start. Itu kan lumayan quite a journey. 2 years lumayan. 2 years? Lumayan. Buat preparation doang ya itu ya sebenarnya? Preparation untuk latihan, cari tempat, it's not that simple gitu. Ngomongin soal tadi running business, yang salah satu paling susah adalah soal menemukan sumber daya manusia. Did you have a formula to pick person in your business? Aku ngerasa kalau orang baik pasti ditemuin sama orang baik. Jadi kita harus selalu menabur hal-hal yang baik biar kita bisa selalu dipertemuin orang yang baik. I'm very grateful of my workers. Pasti no one is perfect ya. Kita pasti ada berselisih paham along the way, but it's okay. Yang penting kita have the same vision, we have the same goal, dan kalau kita baik ya, nice people will come back to us. Untuk SDM sendiri, aku di Gia dan di Cora kita menerapkannya lebih kekeluargaan, karena kita juga very small business, tapi kita juga harus tahu boundaries and respect with each other. Itu penting banget, karena kadang bisnis yang udah kekeluargaan tuh lupa yang namanya boundaries sama yang namanya respect gitu. Jadi aku harus selalu terapin, harus ada boundaries, nggak cuma sama aku, tapi even among each other. Aku selalu kasih tahu kayak you guys have to respect each other, karena everyone has their good and bad days. Jadi jangan sampai kita ngomong misalnya to my worker sama my worker, aku selalu kasih tahu kalau ngomong tuh harus yang baik, terus yang ngomong tuh harus hati-hati, karena kamu nggak tahu what your friend is feeling right now. Kalau dari obrolan, sebenarnya saya bisa menarik kesimpulan bahwa dirimu cukup apa ya, peka bukan cuma terhadap bisnis ya. I mean we're a lot talking about the business, but we're talking about the spirituality as well. Yeah, kinda. Karena tadi manifesting, do you believe in a positive thing will attract positive things and as well something like that gitu. Apa yang dirimu rasakan ketika menerapkan itu sih sebenarnya?
apakah itu justru titik balance-nya itu ada di situ? Yeah, I believe in faith and I believe in radiating positivity ya. Jadi if we radiate positivity, all the positive sides in the world tuh will come to us. Jadi just do nice things. Bener lagi. I got a lot of story about that juga sebenarnya gitu. Jangan sekali-sekali kita mencoba untuk jahatin orang, you'll see the world tuh bisa lebih jahat sama kita. Betul lagi. Oke, ngomongin bisnis, ngomongin sebuah mimpi segala macam. Ini sih aku pengen nanya satu pertanyaan, tapi kayaknya nge-game dulu kali ya. Kayak dari tadi serius banget gitu kita ngobrolnya. Cuman ada joke tipis-tipis aja gitu, kayak gak ada yang bikin ketawa banget gitu. Oke, kita mulai. Ada sebuah segmen ice breaking bernama Boleh Gak Sih. Oke. Jadi aku kasih pertanyaan yang cepat, nanti dijawab boleh, jangan, harus. Boleh, jangan, atau harus. Ready? Oke. Are you ready? Sure? I'm sure. Oke. 1. Mulai bisnis karena ikut-ikutan. Ke-influence atau terinspirasi boleh lah ya, kalau ikut-ikutan enggak. Oke, terinfluence boleh ya. Iya, boleh lah terinspirasi. Oke, modal nekat tanpa ilmu. Jangan banget. Oke, jangan banget. Oke, kita lanjut lagi. 3. Ngutang buat beli skincare biar kelihatan founder vibes. Jangan. No, itu big no. Yang keempat, sewa baju buat konten doang. Boleh dong. Boleh harus. Oke. Terus yang kelima, pakai produk sendiri biar hemat. Harus dong, harus. Let's break it one by one. Mulai bisnis karena ikut-ikutan. Tadi kan bilangnya ya boleh sih sebenarnya, tapi kan influence gitu. Can you explain more that? Terinspirasi boleh, karena kita nggak bisa mungkirin juga kalau kita daily marketing, daily curation itu juga kita karena terinspirasi dari orang. Kita nggak mungkin semua-muanya tuh top of mind yang benar-benar muncul dari idenya kita sendiri. Kalau ikut-ikutan jangan, karena we have to respect what mereka sudah buat kan. Dan kita juga pasti nggak mau kok kita diikut-ikutin. Jadi terinfluence atau terinspirasi oke lah. Modal nekat tanpa ilmu tadi. Jangan big no ya. Itu sama aja kayak masuk ke kandang harimau ya sebenarnya. Big no, jangan, never ever do that. Oke, berikutnya ngutang buat beli skincare biar kelihatan founder vibes. Aduh, kalau itu jangan sampai ya. I believe gak ada kan yang kayak gitu. Iya, jangan sampai ya. Kalau pengen hidup tenang mah jangan ngutang, udah gitu aja. Betul. Itu lebih meminimalisir salah satu overthinking yang dihilangkan ya, gitu ya. Terus sewa baju buat konten doang. Tadi sangat agree gitu. Why not? Apalagi kan cuman notabene sewa. Jadi it's more sustainable abis konten. Banyak banget nih influencer yang sebenarnya di Quora pun juga seperti itu. Karena mereka juga udah nggak mau beli baju lagi karena konten tuh palingan sejam 2 jam take-nya, tapi they have to allocate a budget yang sebenarnya tuh bisa untuk budget sebulan loh. And ya makanya itu kita kasih solusi, ya udah run with us aja, nanti langsung bisa dibalikin with only 1/8 dari harga originalnya. Wow, itu salah satu offers yang diberikan ya. Gitu. Terus saya tadi pakai produk sendiri biar hemat. Of course. Kalau ownernya nggak mau pakai, gimana orang bisa percaya? Betul. Tapi aku masih penasaran soal branding ya di Quora maupun di Jia, itu kuat banget gitu. Secara tone warna bahkan itu kayak ya it's your personality gitu banget gitu. Tapi ada itunya nggak sih? Maksudnya kayak karena itu sangat spesifik ya dari branding dan segala macam. Pusing mikirin kontennya nggak sih? Pusing banget, karena kadang kalau konten yang rame, viral, tapi kok nggak masuk sama the aesthetics. Tapi kalau kita mikirin aesthetics doang, kok kayaknya engagementnya kurang. Nah di situ where kita harus menemukan our own formula where our customer tuh bisa sukanya di Quora tuh apa sih, sukanya di Jia tuh apa sih gitu. Kalau di Jia orang lebih suka foto misalnya kayak before after, karena kan untuk beauty mereka lebih suka lihat bukti nyata ya, ini beneran bisa kayak gini nggak sih. While di Quora balik lagi yang storytelling itu, people likes to see the behind the scene. Okay, what do you see in your future about your both of your two business? Okay, for Quora. Both for Quora and Jia, pasti we wanna expand. We wanna expand to a bigger city. Itu obviously pasti kita mau sebisa mungkin get the Jakarta market. Itu kalau bisa dibilang Indonesia itu kan Jakarta centric ya. Yes, true. Pasti we wanna go there sometime in the future. Tapi kita juga nggak mau rush things out. Jadi kita mau kuatin on what we have dulu, baru kita berani expand.
Okay, my last questions. It's going to be my last questions. How do you define success words? When you feel content and you feel happy about what you do. Jadi, jadi sukses tuh nggak melulu only about money or about what people think about you, but when you feel content about yourself and about your business. Wow, that's it. Shaulda Santoso, everybody. Thank you so much. It's really been nice to talking with you. Thank you so much. Yes, I hope your dreams will come true, your business going expand to be bigger. Amin, thank you. Oke, kalau gitu Gen Z Talk kita akan kembali lagi nanti di episode berikutnya ya. Mau pamit, bye-bye.